Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Iswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Astungkara kita hanturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas Asung Kertawara Nugrahanya, kita dapat diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan swadharma kita masing-masing. Dewan juri yang saya hormati, dan umat sedharma yang sama berbahagia. Rasa bahagia tak terkira, manakala pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Yakinlah dengan Karma. Umat sedharma yang berbahagia, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah di antara kita ada yang pernah mengalami musibah? Ya, sudah barang tentu di antara kita semua pasti pernah mengalami juga menghadapinya. Bahkan seringkali kita mendengar begitu banyak kejadian yang sangat mengerikan dan menyedihkan, yang membuat kita menjadi takut, jiwa tergunjang, prihatin, dan perasaan yang tidak nyaman. Seperti adanya berbagai musibah kecelakaan yang menelan banyak korban jiwa. Bencana alam yang dahsyat yang terjadi begitu tiba-tiba. Pada awal tahun 2021, bencana seperti sedang berlomba. Tentu masih sangat jelas dalam ingatan kita, tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Gempa yang terjadi di Majene dan Mamuju, banjir bandang di Kalimantan dan di NTT, gunung berapi di Indonesia erupsi secara serentak dalam waktu yang berdekatan. Belum kering air mata, kita kembali dihebohkan dengan tragedi KRI Nanggala yang hilang kontak di Bali. Dan masih banyak lagi kejadian yang menyebabkan puluhan ribu nyawa meninggalkan badannya. Coba bayangkan, bagaimana jika kita yang ada di posisi mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah Tuhan sedang bercanda? Tentu tidak. Jelas ini sebuah peringatan agar kita saling menjaga, berdoa, dan memperbaiki diri. Tanpa kita sadari secara mendalam bahwa semua kejadian ini adalah karma yang kita lakukan pada masa lalu, atau bahkan masa sekarang. Dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 14 dinyatakan, Anat Bhawanti Bhutani, Perjanyat Anasambawah, Yajnat Bhawati Perjanyo, Yajnah Karma Samudawah, yang artinya adanya manusia karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yatnya, dan adanya yatnya karena karma. Berdasarkan kitab suci Bhagavad Gita tadi, dapat kita ketahui bahwa karma pala berarti buah perbuatan atau hasil dari suatu tindakan. Ada sebab, ada pula akibat. Misalnya, jika kita menanam padi, maka padilah yang kita panen. Jika menanam jagung, maka jagung pula yang kita petik, bukan yang lain. Sama halnya, perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan sebaliknya, hasil yang buruk adalah akibat dari perbuatan yang buruk. Inilah hukum sebab akibat yang menjadi keyakinan yang sangat mendasar dalam ajaran agama Hindu. Hukum karma pala takkan pernah melenceng dari sasarannya. Artinya,
hasil akan selalu datang kepada penyebabnya, tanpa memandang ia orang kaya atau miskin, pejabat atau bawahan, guru atau murid, dan yang kuat atau yang lemah. Orang yang bermain air akan basah, dan orang yang bermain api akan terbakar. Orang yang pernah berbohong dan berkhianat pasti pernah dibohongi dan dikhianati pula. Tiada satupun dari apa yang terjadi di alam semesta yang tidak berhubungan dengan karma pala. Contohnya saya sendiri. Dulu, saya pernah diejek oleh teman saya. Padahal saya merasa saya tidak pernah berbuat kesalahan kepada mereka. Lalu saya berpikir, apakah ini yang dinamakan karma? Mungkin pada kehidupan sebelumnya saya pernah berbuat kesalahan kepada orang lain, sehingga saya mendapat karmanya pada kehidupan sekarang. Umat sedharma yang berbahagia, karma pala bagaikan nafas dari semua kejadian. Jika kita menarik nafas, maka keluarlah nafas itu. Setiap gerak atau perbuatan pasti akan menimbulkan akibat. Subha karma adalah perbuatan baik, dan asubha karma adalah perbuatan buruk. Klasifikasi baik dan buruk ini hanya diberikan kepada manusia, karena hanya manusia yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentang hal ini, kitab suci Sarasamuscaya Soka 2 mengungkapkan, Risa kuehing sarwa buta, iking janma wewang juga, wenang gumawayakan, ikang sube-sube karma, kunang panentasakna, ring sube karma juga, ikang asube karma, palaning dadi wewang. Yang artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan buruk itu. Demikianlah pahalanya menjadi manusia. Umat sedharma yang berbahagia, sebagaimana halnya kita membedakan antara langit dan bumi, antara gelap dan terang, maka perbuatan dibedakan menjadi baik dan buruk. Dualitas karma inilah yang membentuk alam semesta menjadi seimbang. Artinya, perbuatan baik tidak akan pernah ada jika tidak ada perbuatan buruk. Pahala atau hasil perbuatan tidak selalu secara langsung kita rasakan. Ada yang kita rasakan langsung, ada yang kita rasakan kemudian hari, dan ada yang kita rasakan pada kehidupan yang akan datang. Kita hidup di dunia ini dan bertatap muka seperti sekarang, walaupun dalam suasana semi virtual, itu merupakan hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Seperti halnya konsep karma pala, yang pertama, sancita karma pala adalah hasil perbuatan terdahulu dan dinikmati sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan sekarang dan dinikmati sekarang juga. Yang ketiga, kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan sekarang dan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Umat sedharma yang berbahagia, jadi cepat atau lambat kita semua pasti akan merasakan hasil dari baik dan buruknya perbuatan kita. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik atau buruknya kejadian yang kita alami adalah hasil perbuatan kita sendiri dan harus kita syukuri. Mulai saat ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki perbuatan kita dari yang kurang baik menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, atau berbuat tidak baik kepada orang lain, karena itu hanya akan menciptakan karma yang buruk untuk kita.
Seperti ucapan dari seorang tokoh yang bernama Gobind Wasdev yang mengatakan, belajarlah untuk selalu merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Belajarlah untuk selalu mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Umat sedharma yang berbahagia, terkadang kita memang merasa jengkel ketika kita dihina oleh orang lain, marah ketika difitnah. Namun, apakah kemarahan dapat menghilangkan hinaan dan fitnahan itu? Tentu saja tidak. Ada sebuah cerita yang ditulis dalam buku yang berjudul Happiness Inside karangan Gobind Wasdev, yakni ada dua orang, si A dan si B. Si A memiliki sifat sabar dan rendah hati, dan si B bersifat pemarah. Lalu keduanya mendapat fitnahan dari si C. Mendengar fitnahan itu, si A hanya menganggap si C sebagai orang yang salah paham dan tidak mau meladeninya. Berbeda dengan si B, ia langsung mendatangi si C dan menghajarnya sampai ia meninggal dunia. Lantas, apa yang terjadi pada si A dan si B kini? Si A yang tidak meladeni si C, ia masih bisa berkumpul bersama keluarganya dan tersenyum bahagia. Dan si B, ia sekarang mendekam di balik jeruji besi karena hasil dari perbuatannya. Dan si C sendiri, ia meninggal dengan sia-sia. Umat sedharma yang berbahagia, dari cerita tadi dapat kita petik suatu pelajaran bahwa tiada guna dari ego yang negatif, karena hanya akan menciptakan masalah dalam kehidupan. Tanamkan kebaikan dalam hati, karena kebaikan adalah kunci dari kebahagiaan. Seperti yang disebutkan dalam mantra Yajurveda, Adhyaya 40 sloka 1, Isya wasyam idam sarwam, yat kimcha jagatyam jagat, tentyakten bunjita, magridah kasya suit danam. Yang artinya, seluruh lingkaran di alam ini sepenuhnya diliputi oleh Tuhan. Apapun yang berada di dalam alam semesta berada di bawah kekuasaan dan kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Singkirkan semua ketidakadilan dan nikmati kesenangan murni. Jangan pernah mengingini atau merampas secara tidak adil kekayaan makhluk apapun yang ada. Umat sedharma yang berbahagia, hendaknya kita dapat berpikir, berkata, dan bertingkah laku yang baik, agar kita selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa. Kita haruslah selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan sampai hatimu tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar. Hidup bagaikan sebuah cerita. Maka tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu, agar dirimu dikenang sepanjang masa. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Loka Samasta Sukina Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Om